walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, baik, selamat siang para pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan lewat channel YouTube RRI Manado dan juga di Pro 4 RRI Manado dan Pro 4 RRI Gorontalo serta Pro 1 RRI Tahuna dan juga Pro 1 RRI Talaut. Di siang hari ini di obrolan Magota Bacirita ya, dan untuk siang hari ini sudah hadir di studio ya narasumber kita. Siang ini kami sapa dengan hormat Bapak Jendri Kora SS. Selamat siang Pak Jendri. Ya, apa kabar ini? Luar biasa. Baik. Oke, siang hari ini kita orang mau bahas soal apa ini Pak Jen? Transformasi budaya. Iya. Sesuai dengan topik. Ya. Kita akan membahas seputaran kebudayaan, tapi dalam hal ini untuk di daerah Sulawesi Utara. Ya, khusus di daerah Sulawesi Utara ya. Kita tentu sepemahaman saya pribadi ya, kita membutuhkan sebuah transformasi dalam kebudayaan itu. Iya. Oke, dan transformasi yang dimaksud ini transformasi budaya ya Pak Jen ya. Ya. Nah, seperti apa kira-kira transformasi budaya yang Bapak Jen lihat di Sulawesi Utara saat ini? Oke. Jadi sepemahaman saya pribadi, karena secara latar belakang saya ini kan beraktivitas dalam ruang kesenian. Dan nantinya ruang-ruang ini dia berhubungan erat juga dengan ruang kebudayaan yang lebih luas, karena memang ruang kebudayaan itu kan luas. Tapi kesenian atau seni itu bagian dari kebudayaan. Betul. Nah, di Sulawesi Utara ini sejauh pengalaman saya pribadi, sistem kebudayaannya dia berjalan seperti ya kita tahu bersama lah, karena kalau dalam pemahaman secara teoritis ya, ada banyak sebetulnya pemahaman atau pandangan-pandangan tentang kebudayaan ya. Kalau sebelum masuk ke daerah kita, tapi mungkin dibahas, saya akan menyampaikan dulu tentang apa sebenarnya ini tentang kebudayaan. Jadi karena persepsi publik itu yang sebenarnya seperti saya sebagai pelaku seni kadangkala merasa sedih ketika beberapa masyarakat memandang ketika bicara kebudayaan hanya melihat seni. Jadi mengecilkan ruang itu, padahal ruang kebudayaan kan luas. Jadi istilahnya
kebudayaan itu bicara kebudayaan, soalnya hanya melihat sebuah kesenian. Nah, kalau kita bicara tentang itu, ada banyak pandangan tentang kebudayaan. Mungkin secara umum saya ambil aja pandangan-pandangan seperti Konsuraningrat yang memahami bahwa kebudayaan itu adalah sebagai sistem nilai, gagasan atau pemikiran dalam sebuah masyarakat yang dikelola menjadi sebuah pola hidup. Menjadi pola hidup itu dari pandangan Konsuraningrat. Tapi sebetulnya kalau kita mengacu ke Undang-Undang 5 atau nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sebenarnya kebudayaan itu sudah dirumuskan menjadi 10 objek pemajuan. Itu juga sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 32 tentang bagaimana negara harus memajukan kebudayaan nasional. Ini yang paling utama. Nah, dalam 10 OPK itu kan 10 objek pemajuan kebudayaan itu ada ada bahasa, baru kemudian ada ritus, kemudian ada ada seni di situ, ada seni manuskrip, adat istiadat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Itu 10 OPK yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, masuk ke skop kita di daerah Sulawesi Utara, seperti tadi yang disampaikan, perkembangan kebudayaan kita sebenarnya kita bergerak maju. Cuma memang sepemahaman saya memang ada terjadi beberapa mungkin belum memadainya atau belum difungsikan secara lebih serius beberapa pihak, dalam hal ini mungkin stakeholder, baik dari masyarakat atau komunitas pekerja budaya, pekerja seni sendiri, dan terutama pemerintah sebagai regulasi yang punya regulator itu, yang menjalankan sistem itu yang kemudian di Sulawesi Utara ini di sebelumnya, era-era sebelumnya saya memandang bahwa program progresivitas atau pergerakan kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara belum sesuai harapan. Sesuai harapan seperti itu. Jadi makanya dari itu sesuai seperti kesempatan hari ini, kenapa kita perlu transformasi? Karena ada momentum sebenarnya, Pak Sen. Ada momentum. Momentum itu apa? Pertama, kalau saya lebih melihat di sistem pemerintahannya, di situ ada kita kan barusan punya gubernur baru, dan kita punya pemimpin nasional juga baru, sebenarnya terhitung masih baru, presiden, karena ini paling penting, karena di presiden yang baru ini, pemerintahan yang baru di nasional ini kan pertama dalam sejarah melahirkan lembaga baru, namanya Kementerian Kebudayaan, yang selama ini negara Indonesia tidak pernah ada kementerian yang khusus mengurusi kebudayaan. Sebelumnya kan kebudayaan itu hanya masuk subsektor dari Kementerian Pendidikan. Nah, jadi ketika pemerintahan nasional ini ada yang baru, kemudian fokusnya ke mendirikan kementerian sendiri, dan di Provinsi Sulawesi Utara memiliki pemerintahan yang baru juga di bawah pemerintahan Pak Yudis Silvanus. Ini ada momentum agar supaya kita cepat untuk mentransformasi kebudayaan. Artinya kita beranjak untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin ketinggalan yang selama ini, dan kita memperbaiki itu di era yang saat ini. Seperti itu, Pak. Ya, dan di Magota Bercerita ini kami juga terkoneksi dengan teman-teman yang ada di RRI Gorontalo ya, Pro 4. Selamat siang, apa kabar ini RRI Pro 4, RRI Gorontalo Pro 4, gimana dengan siapa di sana? Saya Maudo Ayu dari Pro 4 RRI Gorontalo. Maudo Ayu. Iya. Salam kenal untuk narasumber kita siang ini, Pak Jendri. Iya. Wololo habari. Kalau bahasa daerah Gorontalo ini menanyakan kabar. Wololo habari. Oh, luar biasa baik.
Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tema transformasi budaya ini Pak Jendri ya bisa membawa juga para generasi muda ini bisa bertransformasi apalagi dengan era digital sekarang Ya, ini ya betul. biar lebih beredukasi lagi kepada generasi muda kita. Betul. Betul. Oke, terima kasih teman saya di RRI Pro 4 Gorontalo Maudo. Apa? Maudo? Maudo Ayu. Ayu, Ayu. ya, yang Iya. cantik ini Kalau ya. kalau saya di Pro 4 RRI di Pro 4 RRI Manado sapaannya Kak Sapa? Kak Stanley. Kak Stanley. Ya. Salam kenal Kak Stanley ya. Salam kenal juga, Ayu ya. Nah, insya Allah sehat-sehat selalu Kak Stanley Ya. beserta kru di RRI Manado. Iya, terima kasih. Iya. Oke, siapkan pertanyaannya yuk ya. Siap. Kita menuju ke RRI Tahuna. Halo, RRI Tahuna apa kabar di sana? Ya, selamat siang Stanley dan juga Pak Jendri. Ya, nama. Terdengar suara kami? Ya, ini mungkin masih tergepe-gepe ini suaranya ya. TGP. Iya. Iya, dengan rekan siapa ini yang cantik ini pakai kacamata? Bahagia? Mama Ian. Halo, masih kurang jelas suaranya Suaranya ini. terjepit nih. Kayak masih terjepit, Terjepit. belum keluar. Oke. Ya, terima kasih informasinya ya. Mungkin mau disampaikan ke bagian teknik ini. Dengan siapa tadi namanya? Mama Liang. Momok Liang. Momok Liang. Iya, Mama Liang. Betul. Momok Lia ya. Liang. Liang, Momok Liang. Ya, jadi ini Bung Jendri sesuai dengan asal daerah ya, karena dari Tahuna jadi ada kata sapaan Momok di muka iya, Momok, ya. iya. Betul. Jadi Momok Liang di sana di RRI Tahuna. Ya, terima kasih. Siapkan juga pertanyaan nanti ya, Momok Lia. Ya, kita ke Talaut kalau sudah tersambung. RRI Pro 1 Talaut, halo. Oh, kayaknya belum ya. Oke, baik. Nanti juga Anda bisa berpartisipasi di line telepon di kalau di Pro 4 di 08 Pro 4 Manado di 0853 4240 0928 dan juga di setiap stasiun yang ada di RRI Gorontalo, Talaut dan juga Tahuna. Ya, kita masih membahas tentang transformasi budaya bersama Torang P Bapak Jendri sebagai seorang seniman dan juga praktisi budaya. Ya, jadi kita masih membahas tentang transformasi budaya ya. Oke, jadi Bung Jendri, mungkin kita akan menanyakan lagi ya, kira-kira bagaimana kebudayaan di Sulawesi Utara saat ini Anda melihat kenyataannya seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara sebetulnya pergerakan aktivitas itu ada. Dia ada. Cuma memang kalau jujur ya, kalau dari pandangan saya itu terkesan belum terlalu optimal karena memang belum dieksplor gitu ya. Kalau soal explore istilahnya mungkin ada, tapi mungkin yang kurang tidak ada konektivitas. Artinya pemahaman dari saya itu sebetulnya ketika kita bicara transformasi, kita harus menyeluruh sebenarnya. Artinya kalau bicara kebudayaan kan bukan cuma sekedar, kalau bicara kebudayaan apakah cuma tanggung jawabnya pekerja budaya atau seniman itu sendiri. Padahal kebudayaan itu kan milik kita bersama. Ya, betul. Baik siapapun itu. Kita juga misalkan contoh guru-guru anak-anak sekolah belajar itu juga bagian dari proses kebudayaan sebenarnya. Ya, betul. Jadi ketika bicara kebudayaan seolah-olah hanya tanggung jawab para seniman atau para budayawan itu sendiri. Pada sementara misalkan sementara di sisi pemerintah mereka memandang kebudayaan itu bukan bagian dari mereka, sehingga ini saya secara pribadi mohon maaf banyak kegiatan-kegiatan atau program-programnya belum mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan kebudayaan di dalam program-program yang menjadi utama di dalam pemerintah itu sendiri. Nah,
Padahal kita sudah memiliki, seperti sudah sampaikan tadi, kita memiliki Undang-Undang 517 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, baru itu berhubungan dengan potensi. Itu kan berhubungan dengan potensi. Bagaimana keadaan sekarang? Kita ambil contoh begini. Kebanyakan kita kan kalau di daerah di Sulawesi Utara, kita selalu melihat iklan, melihat informasi. Aduh, di Jogja seperti ini, di Bali seperti ini. Artinya ada sebuah keinginan atau ada sebuah harapan bahwa kok kenapa di sana bisa seperti kita di sini seperti begini. Nah, memang apa namanya, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, memang itu juga bukan melulu tanggung jawab satu pihak, baik dari pekerja seni atau baik para pekerja budaya sendiri, tapi peran utama pemerintah sebagai regulator situ, karena memang pemerintah yang menjalankan konstitusi karena di situ. Nah, itu perlu tentu lebih didorong agar supaya istilahnya lebih berpihak, lebih bertendensi ke kegiatan-kegiatan kebudayaan, karena dengan program-program pemerintah yang punya tendensi ke kebudayaan itu akan memunculkan karakteristik pemerintahan misalkan Sulawesi Utara berbeda dengan pemerintahan di daerah lain. Nah, kalau kan tidak ada itu, berarti kan ini jadi sama. Jadi sama, kemudian jadi jenuh. Nah, kalau contoh kasus ini, ketika kita mungkin jalan-jalan di satu daerah, ya toh, kita langsung ketahuan, kita ini ke Bali. Nuansanya ada, identitasnya ada. Nah, kalau minta maaf ya, sampai saat ini kalau kita aja orang Manado atau orang Sulut, orang Manado, kita mungkin 1 minggu ke Jakarta, kita balik sampai di Bandara Samratulangi, kita masuk itu kelihatannya biasa-biasa saja, nuansanya nggak ada. Ada yang kurang begitu ya. Ada yang kurang. Nah, di sini kan dalam hal ini mungkin yang saya bisa sentil itu di mana tanggung jawab dari siapa? Berarti kan ada siapa regulasinya kan yang menjalankan amanat itu. Nah, yang hal seperti itu yang mungkin dari kami sebagai praktisi berharap pemerintahan juga bisa melihat bahwa potensi kebudayaan itu sangat penting sekali untuk karakteristik pemerintahan itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi kalau mulai di apa tadi dari kata-kata Bung Jendri, orang Sulawesi Utara ini mungkin kurang menonjolkan identitas budaya. Maksudnya kalau di Manado itu identiknya apa? Kan kalau dulu Mumi Nyiur kan? Iya. Pohon kelapa ya? Iya, betul. Tapi sekarang ini apa kira-kira? Tahu kita cuma bilang Manado itu terkenal dengan filosofi orang semua bersaudara. Tapi ikonnya itu, maskotnya itu apa? Ya. Kalau itu kan masuk kalau di konteks kebudayaan itu bisa istilahnya ada dua kan elemen, ada budaya benda dan tak benda. Nah, kalau bicara simbol berarti kan itu berhubungan dengan benda. Nah, misalkan contoh kita berbicara tentang identitas. Nah, memang setahu saya Sulawesi Utara ini dikenal dengan sebelumnya juga kan Gorontalo sempat bagian dari kita kan, sebelum dia berpisah. Iya, saya masih Pemekaran ya. Jadi dikenal dengan Nyur Melambai. Nyur Melambai karena ya di sini kan secara fisik secara berkat bahwa kita di semua daerah di Sulawesi Utara itu ditumbuhi oleh pohon kelapa dan makanya disebut Nyur Melambai. Nah, tapi istilahnya untuk simbol-simbol itu untuk saat ini kita apakah kan masih sudah. Nah, itu yang sudah tidak itu lagi? yang kemudian terkesan hilang. Bahkan tidak ada. Nah, itu yang kemudian sehingga pertanyaan kita ini sebenarnya identitasnya apa? Nah, biasanya kalau kita mau ke contoh, barusan saya baru balik dari Palembang. Palembang itu kan dikenal dengan ada makanan, misal simbolnya makanan itu patin, itu apa itu ikan patin itu enak sekali. Iya. Nah, itu sampai dibuat tugunya patung besar itu. Nah, kita di sini apa? Nah, seperti itu. Nah, mungkin
Cakalang mungkin. Kalau Cakalang ada, tapi kan itu Bitung. karena kan ya Sulut kan ini provinsi dan terdiri dari 15 kabupaten kota. 15 kabupaten Setiap kota. kabupaten kota itu pasti memiliki juga identitas. Nah, Identitas. seperti tadi bilang tadi kan Bitung Cakalang, Cakalang. Manado, Manado. ada silakan itu yang ikan silakan itu. Oh, iya, iya, Nah, iya. tapi seperti itu. Tapi untuk Sulutnya ini Keseluruhan apa total. apa yang kemudian bisa mewakili dari 15 kabupaten kota. Kalau dibagi lagi dari etnis, 3 etnis besar, yaitu ada Minahasa, ada Bolaang Mondow, ada juga Nusa Utara. Nusa Utara itu kan terbagi juga. Nah, ini yang mewakili ini apa? Seperti itu, sehingga memunculkan sebuah identitas bahwa oh ini orang ini Sulawesi Utara loh, seperti itu. Mungkin dari segi diambil dari kuliner mungkin. Tinutuan. Bisa mungkin. bisa Gambar bisa campuran, jadi bisa jadi, tapi kan itu belum dirumuskan. Belum dirumuskan. Nah, maka dari itu saat ini tahun 2025, bukankah pemikiran-pemikiran itu sudah ada juga di tahun sebelumnya, tapi kenapa di tahun ini itu kemudian tidak ada. Nah, oleh karena itu transformasi kebudayaan itu sangat diperlukan perlu, menjadi ya. sebuah hal yang wajib untuk tahun ini, karena ada momentum itu yang sudah saya sebutkan tadi. Ada momentum pemerintahan yang baru, baik di pusat maupun di daerah kita ini. Jadi ada semangat dan yang baru yang bisa untuk mentransformasi ini, ruang kebudayaan ini seperti itu. Kalau boleh saya tahu ini kira-kira stakeholder yang lebih berkompeten dalam hal ini apakah Dinas Kebudayaan atau ya memang dari sistem, kalau dari sistem saya mungkin kurang paham ya, tapi setahu saya kalau bicara OPD, organisasi pemerintahan daerah, kita kan di Sulawesi Utara ini punya Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Ya, ketika tagline-nya Dinas Kebudayaan, otomatis kan dia berhubungan otomatis di situ. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, kan urusan kebudayaan itu kan bukan cuma melulu misalkan Dinas Kebudayaan. Yeah. Contoh pendidikan, apakah pendidikan bukan bagian dari kebudayaan? Padahal kan menurut Konselningrat itu sistem nilai itu pendidikan juga dia melakukan sistem nilai di ruang kebudayaan. Jadi di ruang pendidikan, makanya Dinas Pendidikan juga mereka dengan sekolah-sekolah itu mereka melakukan bahkan memproduksi manusia-manusia yang berbudaya. Jadi bukan cuma semata-mata Dinas Kebudayaan. Baru kemudian di sini di Sulawesi Utara ada Dinas Perpustakaan. Nah, dia berhubungan dengan bagaimana memproduksi literasi yang berhubungan dengan kelokalan kita di sini. Nah, ada banyak lagi, baru pemuda olahraga, ada banyak sekali sebetulnya. Jadi urusan kebudayaan itu sebenarnya bukan cuma luas satu sebenarnya. Stakeholder, tapi ada korelasi. Ya, tapi memang untuk mainnya atau utamanya memang di Dinas Kebudayaan itu ya seperti itu. Oleh karena itu dengan konteks transformasi ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan atau saya dorong atau saya memberikan masukan bahwa jangan lagi bekerja secara sendiri-sendiri. Harus ada secara holistik, secara keseluruhan, bahwa kalau kita betul-betul memajukan kebudayaan di Sulawesi Utara ini, semua yang berhubungan dengan ruang lingkup pranata atau perilaku berhubungan dengan kebudayaan itu harus saling bersinergi, harus saling selaras agar supaya memunculkan produksi-produksi kebudayaan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kan kalau memang kan kebudayaan itu selalu berkembang. Artinya begini, kan betapa ironisnya kita, misalkan di tahun 80-an kita di daerah Sulawesi Utara kebudayaannya pernah tinggi. Tapi di 2025 mungkin dia stagnan. Berarti kan ada yang salah di situ. Ya kan, apapun itu ada yang salah, berarti perlu dievaluasi. Nah, oleh karena itu transformasi kebudayaan ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita memajukan sistem kehidupan nilai di Sulawesi Utara ini. Nah, kira-kira strategi apa itu Bung Jendri yang harus orang lakukan ini untuk memajukan tumpai kebudayaan di Sulut? Kalau strategi dari saya, pendapat saya begini, sebenarnya ada 3. Kalau dari dalam Undang-Undang 517 itu ada 4 unsur, ada 4 unsur
empat unsur pembangun sistem ekosistem pemajuan kebudayaan. Nah, unsur itu apa? Pertama di ruang di ruang pelindungan, kemudian ada pengembangan, baru pemanfaatan dan pembinaan. Nah, ini unsur ini akan berhubungan dengan bagaimana sistem strategi ya, berhubungan dengan strategi yang menjadi objek. Dalam hal ini misalkan karena ada persoalan-persoalan yang belum terakomodasi, berarti berhubungan dengan kelembagaan. Berarti yang harus dievaluasi tata kelola kelembagaan. Ada tata kelola, baru kemudian dari SDM. SDM itu kan berhubungan dengan pelaku baik seniman maupun dalam hal ini pemerintah itu sendiri SDM dan Sarpras, sarana prasarana. Ya. Tadi 4 unsur itu berhubungan dengan 3 poin tadi. Kalau kita mau bicara strategi bagaimana memajukan kebudayaan seperti itu. Ya, Bung Jen, kita akan lanjut nanti setelah beberapa pariwara berikut ini. Ya. So jangan kemana-mana, pendengar Pro 4, pendengar Pro 1 RRI Talaut, ya sudah ada tadi kita lihat RRI Tahuna dan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bersama kami di obrolan Magota di siang hari ini, dan ya teman-teman yang saat ini juga ya bersama-sama menyiarkan siaran kita di obrolan Magota, masih Magota Bercerita, dan kita masih membahas transformasi budaya. Ya, dan Bung Jenri, lanjut lagi pertanyaan ya, karena kita waktunya sampai di 13.45 ya. Oke. Mungkin dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Talaut, RRI Gorontalo, dan juga RRI Tahuna ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan
Dari mana dulu ini? Oh ini RRI Talaut so ada. Halo, selamat siang. Dengan apa kotek kalau jacumu DP sapaan kalau di Talaut kan kalau di Tahuna wawu, kalau di Talaut apa kata? Halo, RRI Talaut. Wola. Bola. Halo, Wola siapa Wola kotek? Iren. Wola Iren. Wola Iren, apa kabar? Ya, kabar sehat-sehat luar biasa untuk Luar hari ini. biasa ya. Oke, Wola Iren, so ada pertanyaan mungkin ini for orang narasumber Bapak Jendri Koraa sesuai dengan topiknya tentang transformasi budaya Sulawesi Utara, karena ini Sulawesi Utara jadi menyeluruh sampai ke Talaut, ke Tahuna, Gorontalo. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Kalau dari Iren sendiri sih belum ada pertanyaan, cuman karena ini kan topiknya tentang transformasi budaya. Kalau Iren lihat nih kalau dari Jogja sendiri itu untuk promosi budayanya ada campuran gitu. Campurannya seperti memang mereka masih mengadakan apa namanya kayak acara pewayangan dan lain-lain. Itu yang offline. Tapi kalau yang online yang jangka waktunya bisa lebih panjang gitu, itu mereka membuat ini kalau Iren lihat di YouTube Keraton Jogja, mereka membuat video pendek tentang budaya di sana, seperti tentang kalau tarian ini nanti penari perempuannya harus seperti apa, penari laki-lakinya harus seperti apa. Jadi disesuaikan dengan zaman. Nah, kalau boleh Iren tanyakan, kira-kira untuk Sulawesi Utara sendiri ini kan kalau dari Jogja mereka memakai daerah keistimewaan untuk pendanaan promosi pariwisata seperti itu yang secara digital. Kalau Sulawesi Utara sendiri ini pendanaan untuk promosi pariwisata seperti itu yang digitalisasi maksud Iren itu kira-kira bagaimana gitu. Terima kasih. Silakan Bung Oh, Jendri. halo apa namanya? Wala. Wala Iren. Wola. Wola. Iren, ya. Terima kasih. Wola. Pertanyaan Bola Iren ini baik sekali. Ya, ini Iya. berhubungan ini mungkin berhubungan dengan politik anggaran ya. Karena sebenarnya mengurus kebudayaan itu barang mahal sebenarnya. Dan yang selalu menjadi kendala di berbagai daerah kita, dalam hal ini Sulawesi Utara dan dalam hal ini kabupaten kota, memang kadangkala anggaran untuk kebudayaan, apalagi berhubungan dengan promosi, itu memang minta maaf karena secara pribadi saya juga dan teman-teman ya selalu menjadi menjadi pergumulan kita bersama karena kalau memang di Yogyakarta saya ikuti juga promosi mereka hebat, luar biasa, sistem kebudayaan di sana ekosistemnya sudah terbentuk, kesadaran pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan di sana dan stakeholder di sana sudah jalan. Nah, case di kita di Sulawesi Utara mungkin agak berbeda karena memang kesadaran itu minta maaf saya memandang itu masih kurang. Masih kurang karena masih kurang sehingga aplikasinya minim. Jadi ketika berbicara tentang anggaran ya jelas kalau bicara prioritas belum menjadi sebuah prioritas, karena kan saya juga memahami bahwa dalam sistem penganggaran seperti itu, walaupun pemerintah sebagai eksekutif, tapi itu juga harus direstui atau disetujui oleh Dewan Legislatif karena di ruang itulah kemudian politik anggaran dibicarakan. Nah, sehingga kalau memang anggaran kita untuk bagaimana pemajuan kebudayaan minim, berarti memang belum menjadi sebuah prioritas baik dari eksekutif maupun legislatif, sehingga kenapa orang Sulawesi Utara mungkin di Talaut juga di sana mungkin agak kurang produk-produk seperti itu karena padahal di saya ingat itu ada apa istilahnya yang tangka ikan itu. Itu kan itu kegiatan kebudayaan kan yang sebetulnya itu potensi promosi pariwisata. Nah, karena mungkin
mungkin ya saya memahami begini, karena mungkin memahami bahwa itu belum menjadi sebuah ruang strategis sehingga kebijakan-kebijakan belum menjadi prioritas. Padahal kalau itu dikelola, itu menjadi sebuah isu, itu bisa mendatangkan pemasukan di Kabupaten Talaut seperti itu. Itu Bu. Terima kasih. Ya gimana? Iya, baik, terima kasih. Ya. Kak Stanley, mohon maaf, ini rupa ada suara yang timbul, kurang tahu ini dari mana. Ada suara apa ini? Mengganggu. Suara orang menyanyi. Ya, ada yang bercerita mungkin. Ada yang bercerita. Heeh. Tapi kurang tahu ini dari mana sumbernya. Oh, mungkin induksi dari apa Kang? Siaran dari sebelah mungkin. Tapi tidak juga terlalu mengganggu ya. Wola ya, Wola. Wola Iren. Wola Iren. Jadi cukup itu Iren atau ada yang mau tanya? Untuk saat ini cukup, dan terima kasih untuk jawaban dari Bapak narasumber. Iya, oke. Kita ke Pro 4 Gorontalo dengan Ayu ya. Oke, yuk. Maudo Ayu, iya Kak Udo Ayu silakan. Ada yang mau bertanya atau mau apa? Mau sama dengan Wola tadi udah bilang dan silakan. Terima kasih Kak Stanley atas kesempatannya. Saya Maudo Ayu ya, Pak Jenry selaku seniman narasumber di Pro 4 RRI Manado. Ini temanya transformasi budaya sangat menarik sekali, Pak Jenry ya, dari pemaparan serta presentasi, dan saya menyimaknya ini bagaimana transformasi ini bukan sekedar perubahan bentuk saja, tapi juga penyesuaian nilai. Dari penyesuaian nilai, bagaimana budaya tetap hidup, budaya tetap dicintai di lintas generasi. Nah, pertanyaannya ini bagaimana Pak Jenry? Di tengah arus modernisasi dan juga digitalisasi budaya yang tak lagi hanya dilestarikan, tapi juga ditransformasikan. Jadi para seniman kini ditantang nih Pak Jenry, apalagi Pak Jenry sebagai selaku seniman ditantang untuk menyesuaikan karya dari zaman dulu dengan hingga sekarang tanpa kehilangan ruh tradisi. Nah, contohnya saja di musik etnik. Musik etnik itu dikolaborasikan dengan instrumen yang modern. Nah, ini bagaimana dari tantangan yang Pak Jenry rasakan selaku seniman yang ada di Manado khususnya. Bagaimana Bapak melihat perkembangan seni dan juga budaya di Manado saat ini nih Pak? Khususnya dalam konteks transformasi budaya di era modern. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik sekali karena ini ini juga menjadi tantangan. Ini juga menjadi tantangan kami ini, terutama bagaimana generasi muda saat ini memandang kebudayaan ini. Kita memiliki kebudayaan yang mungkin mereka melihat di tradisi, tapi di era mereka hidup ini sudah ada pelibatan atau terlibat dengan ruang-ruang modernisasi, dalam hal ini digitalisasi. Nah, ini pasti tentu akan semacam distorsi yang nantinya mempengaruhi pendapat mereka. Nah, transformasi yang dimaksud di sini adalah memang kita sebagai seniman atau para budayawan itu memang perkembangan teknologi atau zaman ini yang berubah ini, apalagi dengan ada AI, apalagi kemudian ada ChatGPT. Nah, ruang-ruang kreativitas yang dulu dan yang dulu diproduksi lewat kearifan personal, kolektif, masyarakat, itu kemudian saat ini berubah sebegitu mudah, seolah-olah semua bisa terjawab, padahal di zaman sebelumnya itu harus melalui suatu proses itu. Nah, tantangannya memang
kita memang harus karena ini kan ruang yang nggak bisa kita hindari. Jadi penyesuaian itu perlu. Contoh kasus seperti di ruang misalkan instrumen. Nah, kalau misalkan seni pertunjukan ya. Seni pertunjukan itu kalau kita pentas. Contoh kita pentas sebelumnya kan ketika kita pentas untuk musik pengiring berarti kita mesti live musik pengiring. Tapi dengan modern saat ini itu bisa dengan cuma misalkan MP3 untuk mengiringi itu sehingga memang dari aspek efisiensi memang dia efisien karena tidak membutuhkan pelibatan banyak orang tapi memang dalam nilai segi estetika mungkin berbeda. Mungkin estetika juga tidak juga mempengaruhi sebenarnya karena kan kalau bicara seni pertunjukan pasti mereka hanya melihat misalkan penonton melihat sebuah pertunjukan tanpa musik kan itu utamanya didengar. Elemen utama didengar. Tapi yang berkurang itu yang hilang itu ada nilainya. Nilai keutuhan dari sebuah garapan. Sebuah garapan. Jadi seperti bilang tadi memang ada pengurangan intensitas tentang itu. Karena memang karena pelibatan yang kolektif itu semakin berkurang. Seperti itu. Oke. Baik, berhubung waktu tinggal beberapa menit, gimana Wak Udo sudah puas dengan jawabannya? Iya, cukup puas Kak Stanley. Terima kasih banyak Pak Jendri ya. Mudah-mudahan harapan juga untuk kita semua bagaimana generasi muda khususnya seniman yang ada di Manado ini bisa terus berinovasi kembali lagi Pak Jendri ya setelah Kak Stanley. Iya. Oke, terima kasih dan teman saya yang di RRI RRI Tahuna gimana? Wawu? Wawu. Iya kan? Wawu. Momo. Ya, Momo Liang. Ada pertanyaan atau pas gimana? Karena waktu juga memang singkat ini. Yang satu pertanyaan Kak Stanley dan juga Jendri sebagai narasumber tentunya di siang hari ini dalam Anggota Bercerita. Satu pertanyaan boleh Kak? Satu Baik, Jendri sekarang kan budaya lokal diperhadapkan ya seperti dengan arus digitalisasi, arus globalisasi. Kadang yang lokal malah kalah sama yang viral. Gimana? Mahal? Iya, masih ada distorsi ini, masih agak budaya lokal tadi apa Bu? Oke. Kalau sekarang memang kadang yang lokal malah viral. Kadang yang lokal cepat viral, begitu? Kadang yang lokal Kalah bersaing begitu. Kalau bersaing begitu. Banyak juga karena saat itu mulai cari identitas karya-karya. Kalau mereka ingin relevan tapi tidak kehilangan akar budaya, itu saran dari cinta untuk generasi muda ini. Oh ya. Karena mungkin tidak sempurna pendengarannya, mungkin saya tangkap begini ya. Mungkin begini pertanyaan kenapa budaya lokal kalah dengan hal-hal yang viral-viral di luar begitu, mungkin seperti itu. Iya. Oke. Memiliki bangsa yang tentunya kita harapkan bisa melestarikan, bisa membangun budaya kita lebih jauh lagi. Nah, kalau mengapa ini sudah tapi tidak kehilangan akar budaya, saran dari genre untuk generasi muda ini? Oh ya, karena walaupun informasi belum terlalu sempurna, saya bisa menjawab begini. Memang tantangan kebudayaan lokal ini sebetulnya budaya lokal kita ini pertama kita selalu punya keistimewaan kekhususan. Iya.
pasti kalau istimewa dan khusus itu pasti menarik sebetulnya. Iya, Tinggal bagaimana sebagai masyarakat pelaku, stakeholder, dan dalam hal ini pemerintah setempat ketika mereka memandang bahwa ini juga menjadi sebuah strategi dalam bentuk promosi daerahnya, mereka bersama-sama untuk menjadikan ini sebagai komoditi yang nantinya bisa mendatangkan pendapatan di sini. Nah, tentu harus ada pelibatan secara simultan dan masif. Iya. Nah, apa itu yang saya bilang tadi? Tiga hal yang harus diperbaiki. Iya. Pertama, tata kelola. Tata kelola itu berhubungan dengan bagaimana memperbaiki komunitas-komunitas masyarakat yang berhubungan dengan seni dan budaya, mendorong mereka untuk pembinaan, pelatihan dan lebih profesionalitas. Kedua, OPD dalam hal ini pemerintah lewat dinas juga di tata kelola. Artinya tata kelola dalam artian program-programnya juga diperhatikan. Nah, dalam ini itu bisa tata kelola kelembagaan termasuk legislatif dan eksekutif. Baru sarana prasarana. Nah, kita memang di Sulawesi Utara ini sangat-sangat kekurangan, tapi bersyukur gubernur kita saat ini dengan actionnya sudah mencoba merevitalisasi museum dengan ada begitu banyak sarana pertunjukan, dan itu menjadi ruang ruang eksperimentasi kita ke depan bahwa kita memiliki lagi sarana itu, dan berharap ke depan ini kebudayaan kita Sulawesi Utara itu bisa berkembang dan maju seperti harapan kita bersama, seperti itu. Oke, baik. Dan gimana, mau sepuas? Ya. Oke, baik. Dan mengingat waktu sudah berada di penghujung obrolan kita, Bung Jenry, ya. Terima kasih ini sudah mengambil waktu untuk sama-sama di acara obrolan Magota Bacirita, ya. Iya. Dan dengan obrolan kita, topik transformasi budaya ini mudah-mudahan bisa lebih memajukan orang budaya yang ada di daerah Sulawesi Utara. Oke, dan dengan demikian maka berakhir sudah untuk program obrolan Magota Bacirita rekan-rekan kami yang ada di Rita Laut, Tahuna dan juga Gorontalo yang sudah bersama-sama ya di siaran langsung ini. Dan untuk pendengar Perempat dan di YouTube juga yang sudah menyaksikan, terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi di acara yang sama di lain waktu, di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.